Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang bab 4, kekongruenan dan kesebangunan. Kekongruenannya udah ada di part 1, silahkan lihat di sini ya. Sekarang kita ke sebangunan ya. Kesebangunan bangun datar itu mempunyai syarat jika dikatakan kesebangunan ya. Yang pertama, sudut yang bersesuaian itu sama besar. Sama dengan kongruen ya. Kongruen itu kan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang ya, sudut-sudut juga yang bersesuaian sama panjang. Nah, untuk sudutnya sama. Nah, untuk kesebangunan itu tidak sisi-sisinya sama panjang, tapi perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi nanti gambarnya kalau misalkan ada dua buah bangun datar itu pasti ada yang besar, ada yang kecil, karena di sini memakainya perbandingan gitu ya. Nah, untuk simbolnya atau notasinya nanti seperti ini ya, dikatakan sebangun itu seperti ini, seperti tanda tak terhingga. Nanti kalau misalkan enggak sebangun, tidak sebangun, berarti seperti ini ya, itu berarti tidak sebangun. Nah, di sini contohnya ada persegi ABCD, dua bangun datar persegi ABC PQRS ya. Yang pertama, lihat sudut-sudutnya. Sudut-sudutnya kan sama ya, semua ini berarti kan tegak lurus ya. Berarti kiri kanan itu atau dua bangun ini berarti sudutnya itu sama, yaitu 90 derajat. Yang pertama berarti syaratnya ini sudah sesuai ya, sudutnya sama besar ya, yang bersesuaian. Nah, syarat yang kedua, perbandingan sisi yang bersesuaian harus senilai. Nah, lihat perbandingannya, berarti yang panjang sisi AB itu sama dengan PQ ya. AB itu sama dengan PQ. Terus yang AD perbandingannya dengan PS ya. PS. Nah, lihat di sini kan kita akan mencari perbandingannya. Di sini AB-nya 10. PQ-nya 5. Nah, kalau kita sederhanakan ini bisa dibagi 2 dibagi 5 dibagi 5. 10 dibagi 5 itu kan 2, 5 dibagi 5 1. Ini perbandingannya 2/1. Nah, untuk yang AD-nya di sini A ke D ini kan 6 ya. P ke S itu 3. Ini bisa disederhanakan, dibagi 3 dibagi 3. 6 dibagi 3 2, 3 dibagi 3 1, 2/1. Nah, di sini kan sama ya. Untuk si hasil perbandingannya. Karena di sini sama hasil perbandingannya, berarti di sini sisi yang bersesuaian sama atau senilai. Ya, berarti ini kan sudah memenuhi syarat. Berarti ini persegi A, B, C, D sebangun dengan persegi PQRS ya. Nah, sekarang di sini ada contoh soal kesebangunan di bentuk trapesium ya. Bangun datarnya trapesium. Di sini ada trapesium ABCD dengan sudutnya yang belum lengkap, sama EFGH itu juga sudutnya yang belum lengkap. Berarti kita harus cari dulu sudutnya ya. Pertanyaannya, apakah trapesium ABCD dan EFGH sebangun? Kan tadi syaratnya itu berarti kita harus mencari sudutnya ya. Kan sudut yang bersesuaian itu harus sama besar ya. Nah, untuk yang pertama, untuk mencari sudutnya, ini kan trapesium ya. Trapesium itu sudut yang berdekatan, ini sama ini, jumlahnya si sudut A sama sudut D itu harus 180 derajat. Berarti kita mencari sudut D dulu ya. Besar sudut A ditambah besar sudut D itu harus 180 derajat. Nah, sudut A-nya di sini udah diketahui 45 derajat. 45 derajat ditambah besar sudut D 180 derajat. Berarti untuk mencari nilai sudut D-nya, si sudut A-nya itu kita pindah ruaskan. Besar sudut D sama dengan 180 derajat. Ini kan positif ya, pindah ruas melewati sama dengan jadi negatif 45 derajat.
Berarti besar sudut D sama dengan 135 derajat. Ya, ini untuk besar sudut D. Berarti sudut D-nya 135 derajat. Nah, sekarang kita mencari besar sudut C. Besar sudut C. Berarti kan yang berdekatannya dengan sudut B ya. Besar sudut B ditambah besar sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut B-nya 65 derajat ditambah besar sudut C sama dengan 180 derajat. Berarti untuk mencari sudut C-nya, besar sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi 65 derajat. Besar sudut C berarti 115 derajat. Berarti ini 115 derajat untuk sudut C-nya. Ya. Nah, sekarang ini kan udah diketahui nih sudutnya. Sekarang kita mencari sudut yang di trapesium sebelumnya. Berarti sudut E ditambah sudut H itu harus 180 derajat ya. Berarti besar sudut E ditambah besar sudut H itu 180 derajat. Sudut E-nya kan belum diketahui ya, berarti sudut H-nya di sini 135 derajat. Sama dengan besar sudut E ditambah 135 derajat sama dengan 180 derajat. Kita akan mencari sudut E-nya, berarti besar sudut E sama dengan 180 derajat dikurangi 135 derajat. Jadi besar sudut E-nya itu 45 derajat ya. Ini berarti 45 derajat. Nah, sekarang yang F, besar sudut F ditambah besar sudut G sama dengan 180 derajat. Besar sudut F ditambah besar sudut G-nya di sini 115 derajat sama dengan 180 derajat. Besar sudut F sama dengan 180 derajat dikurangi 115 derajat. Berarti besar sudut F-nya 65 derajat. 65 derajat. Nah, ini kan udah sesuai untuk sudutnya ya. Ini 135, 135, 115, 115, 45, 45, 65, 65. Untuk syarat yang pertama udah sesuai. Nah, sekarang syarat yang kedua perbandingannya. Nah, untuk syarat yang kedua perbandingannya kan harus senilai ya. Nah, sekarang berarti panjang AB itu sama dengan panjang EF. Berarti AB perbandingannya dengan EF. AB-nya kan di sini 10. EF-nya 15. Kita sederhanakan. Kita bagi 5 bagi 5. Berarti 10 bagi 5 kan 2. 15 dibagi 5 3. Berarti perbandingannya 2/3. Ini kan baru 1 ya. Nah, sekarang panjang AD dengan EH. AD EH. Nah, AD-nya di sini kan 8 ya. 8. EH-nya itu 12. Kita sederhanakan. Kita bagi 4 ya. 8 dibagi 4 2. 12 bagi 4 3. Ya, ini udah. Sekarang F ke G. Ini dulu. B ke C. Sini ya. BC perbandingannya dengan FG. BC-nya di sini 6. FG-nya 9. Kita sederhanakan bagi 3 bagi 3. 6 bagi 3 2, 9 bagi 3 3. 2/3. Nah, yang terakhir berarti CD. CD atau DC itu sama aja ya. Per
GH. CD-nya di sini 4. GH-nya di sini 6. Kita sederhanakan, bagi 2, bagi 2. 4 dibagi 2, 2, 6 dibagi 2, 3. Nah, di sini kan perbandingannya sama ya semua. 2/3, 2/3, 2/3, 2/3. Oh, berarti untuk syarat yang kedua juga sesuai. Berarti kesimpulannya, trapesium A, B, C, D itu sebangun dengan E, F, G, H. Itu jawabannya. Nah, sekarang kesebangunan pada segitiga ya. Syaratnya itu memiliki bentuk yang sama ya, bentuknya harus sama. Yang kedua, besar sudut-sudut yang bersesuaian. Besar sudut-sudutnya harus bersesuaian, atau nanti boleh salah satu ya. Nanti dicarinya boleh sudut-sudut yang bersesuaian atau perbandingan yang senilai ya. Nanti. Jadi boleh dicarinya boleh sudut-sudut atau perbandingan panjangnya nanti yang senilai. Nah, sekarang contoh kesebangunan segitiga ya. Di sini pertanyaannya, apakah kedua segitiga di atas sebangun? Tadi kan boleh mencari dengan sudut-sudut yang bersesuaian atau perbandingan sisi-sisi yang senilai atau bersesuaian ya. Karena di sini diketahuinya panjang KL 12, berarti di sini LM 15, KM 21, XY 28, YZ 16, XZ 20 ya kan. Di sini diketahuinya panjang sisinya, berarti kita menggunakan panjang atau perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian atau senilai ya. Berarti yang pertama kita ke KL sama dengan YZ. Di sini KL-nya 12, YZ-nya 16. Berarti kita sederhanakan, kita bagi menjadi 4. Ini kita bagi jadi 4 ya. 12 bagi 4 3, 16 dibagi 4 4 ya. Berarti 3/4. Nah, sekarang KM dengan YX atau XY. Boleh ya, kita XY aja misalkan. KM-nya di sini 21, XY-nya 28. Kita bagi 7. Kita bagi 7. 21 bagi 7 3, 28 bagi 7 4. Ya. Nah, sekarang yang terakhir LM, perbandingannya LM dengan XZ. LM-nya berarti 15, XZ-nya 20. Kita sederhanakan, dibagi 5 bagi 5. 15 dibagi 5 3, 20 dibagi 5 4. Ini kan perbandingannya semua sama ya. 3/4, 3/4, 3/4. Berarti kesimpulannya segitiga KLM itu sebangun dengan segitiga YZX ya. Berarti ini jawabannya. Untuk pembahasan bab 4 tentang kekongruenan dan kesebangunan sudah selesai. Ini bab terakhir di kelas 9 semester 1. Untuk minggu depannya kita akan membahas soal-soal yang akan keluar di PAS ya, penilaian akhir semester. Jangan lupa untuk menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.